Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Gaji Istriku Saat Menjadi TKW, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Untuk malam ini saja, aku mohon, biarkan aku sendiri dulu. Aku menjawab dengan ratapan. Hanum mendelik. Apa kau bisa menjamin bila besok malam tidak mengelak lagi? Geram Hanum. Akan kucuk. Kau masih ragu? Hanum memotong dengan pertanyaan tajam. Maafkan aku, Num. Aku benar-benar belum siap. Aku sengaja berkata sangat memelas agar Hanum luluh. Dia memang terlihat sangat marah, tapi bila merendah seperti ini, aku yakin ia akan mengerti juga. Sungguh, andai tak ada undangan dari Anjani yang membuat hatiku hancur lebur, mungkin aku bisa memaksa hati untuk menuruti kemauannya. Akan tetapi jangankan untuk berbuat begitu dengan wanita tua meskipun ia istriku. Wanita cantik pun akan kutolak bila keadaan hati sesedih ini. Begitu tega Anjani melakukan ini. Apa ia sengaja untuk balas dendam? Tidakkah ia tahu jika aku terpaksa menikahi Hanum? Mengapa ia begitu tega kembali lagi pada lelaki pilihan keluarganya itu? Baik, jika itu yang kau mau, maka tidurlah di kamar lain. Ucapan bengis Hanum terasa sentuhan angin surga. Aku begitu lega. Beban luar biasa berat yang menindas batin telah terangkat jauh. Hampir saja aku berjingkrak ketika tak melihat raut Hanum yang begitu marahnya. Hanum terlihat sangar. Ia seolah ingin menelanku bulat-bulat. Akan tetapi aku cepat menguatkan hati berusaha abai dengan amarahnya. Kebebasan malam ini tak ingin aku tawar lagi, hingga dengan cepat bergerak bangun. Terima kasih, Num. Kau sangat pengertian. Ucapku menatap teduh mata Hanum. Wanita kaya di depanku tidak menjawab. Ia berbalik dengan cepat pergi memasuki kamar pengantin. Brak! Hanum membanting pintu dengan sangat kerasnya. Aku hanya mengangkat bahu melihat tingkahnya yang kekanak-kanakan. Dengan cepat pula aku bergerak melangkah menuju kamar sebelah. Tak ingin memikirkan Hanum lagi, karena aku yakin besok pagi hatinya pasti sudah membaik. Ku tatap undangan pertunangan Anjani yang sangat mewah ini. Hati begitu sakit karenanya. Bertahun-tahun mengarung bahtera bersama Anjani, tak sedikit pun nama lelaki ini terucap dari bibir mantan istriku itu. Mengapa kini lelaki yang sangat memuakkan ini datang lagi, merampas Anjaniku dengan sangat mudah? Bangsat kau, Anggara! Tak sadar aku berteriak sambil melempar kartu undangan. Aku turun dari ranjang, memepet tembok dan bersandar. Aku merintih dan mengeluh. Tembok kamar adalah pelampiasan aku pukul dengan kuat. Anjani, mengapa begini? Mengapa kita harus terpisah seperti ini? Tidakkah kau tahu bahwa aku masih sangat mencintaimu? Wanita tua itu tidak akan mungkin bisa menggantikan posisimu, Anjani. Kembalilah. Aku terpaksa menikah dengan Hanum, wanita tua itu menjebakku. Tak terasa aku berseru sambil memukul tembok. Entah sampai jam berapa aku meratap menangisi perbuatan Anjani. Aku terlelap dan terbangun karena gedoran pintu dan teriakan. Brak brak brak. Hanum, cepat bangun. Aku yang bangun langsung tersentak. Kesadaran belum pulih tapi teriakan kembali terdengar. Cepat bangun, pemalas. Hati benar-benar kaget mendengar suara yang sangat kasar di luar sana.
Yang membuat aku kaget dan bingung itu bukan suara ibu ataupun Hanum. Karena sudah cukup lama di tempat ini aku tahu jika itu suara Mina, pembantu kepercayaan Hanum. Kenapa Mina begitu berani membangunkan suami majikannya dengan cara sekasar ini? Apa dia tidak takut jika aku adukan pada Hanum? Awas saja, aku pastikan dia dipecat sekarang juga, geramku. Aku bangkit dari lantai kamar tempatku tidur semalam. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya dengan kasar. Ada apa sih? Bentakku kemudian pada Mina. Wanita yang belum menikah di usianya yang sudah matang itu menatapku dengan raut malas. Bahkan senyum sinis tersungging di bibir hitamnya. Nyonya menunggumu di bawah, jawabnya kemudian. Nadanya pun sangat kasar. Tentu saja aku semakin marah dengan tingkahnya yang kelewat sombong ini. Aku menjawab dengan umpatan. Kurang ajar perawan tua tidak laku. Tak bisakah kau bicara dengan nada sopan? Bentakku. Bukannya takut, Mina malah semakin menjadi. Jangan banyak bacot. Cepat turun temui nyonya. Dia sudah lama menunggumu, teriaknya. Aku masih ingin memarahinya, membalas ucapan kasarnya. Tapi mengingat Hanum sudah menunggu semua itu, berusaha aku tahan. Biarlah akan kuadukan babu tidak tahu diri ini pada Hanum, agar ia dipecat secepatnya. Tanpa kata aku berbalik ingin masuk kamar lagi. Sekedar membasuh wajah di kamar mandi, namun dengan lebih kasar lagi Mina melarang. Tidak perlu masuk, cepat turun. Jika tidak ingin nyonya semakin murka. Aku tersentak dan berbalik lagi. Hanum murka, lirikku dalam hati. Paling juga maksudnya ia akan marah karena aku telah turun untuk sarapan. Sambungku meralat anganku tadi. Ya sudah, aku akan turun. Bentakku akhirnya. Setelah aku berjalan meninggalkan pintu, barulah Mina beranjak. Babu yang sangat angkuh itu mengekori langkahku, seolah menjaga seperti aku ini buron saja. Awas saja kau. Setelah tiba di bawah, riwayatmu akan tamat, geramku sambil berjalan cepat. Tak ada jawaban dari Mina, mungkin ia tuli. Ketika sampai di tangga dan saat kuedarkan pandangan ke bawah sana, alisku langsung bertaut. Aku bingung sekaligus kaget melihat keadaan di ruang tengah di lantai bawah sana. Nampak Hanum berdiri berkacak pinggang, sementara 3 orang tengah duduk di lantai di depannya dengan tertunduk. Jika saja para pembantu Hanum yang duduk di lantai itu, aku tidak akan kaget. Karena semua itu sering terjadi. Hanum sering memarahi pembantunya bila terbukti berbuat salah. Akan tetapi, bukan pembantu yang ada di sana, melainkan 3 orang terdekatku. Ibu, Kak Rita, dan Kak Santi duduk di lantai, seperti terdakwa di depan Hanum. Apa yang terjadi? Aku melirik sambil berjalan lebih cepat. Masih di tengah tangga, Hanum sudah menoleh dan berseru menyindirku. Lihat, akhirnya tuan muda bangun juga. Aku menjadi risau dan berdebar-debar. Ini tidak seperti Hanum yang aku kenal. Dia terlihat berbeda. Ibu mohon jangan libatkan Hanum. Dia tidak tahu apa-apa. Aku melihat ibu mengangkat wajah dan memohon pada Hanum. Tidak seperti biasanya yang selalu menurut dan patuh. Hanum malah membentak ibuku. Diam. Di sini aku yang berkuasa. Akulah tuan rumah. Aku yang berhak melakukan dan menentukan apapun, bukan dirimu. Begitu kasarnya Hanum pada ibuku. Aku bingung, kemana perginya sifat lembutnya itu? Atau apa mungkin ini memang sifat asli Hanum? Setelah menikah sifat aslinya keluar. Ibuku langsung menunduk, sementara Hanum menatap bengis. Cepat turun, jangan lamban seperti keong, teriaknya. Bingung, cemas, marah, dan malu semua rasa campur aduk dalam hati. Aku tidak habis pikir apa yang terjadi hingga Hanum sampai semarah ini. Apa mungkin karena penolakan semalam? Atau ada masalah lain lagi? Dengan tergesa aku turun tangga dan akhirnya tiba di lantai bawah. Apa yang terjadi? Mengapa marah-marah sepagi ini, Num? Aku bertanya lembut berharap amarah Hanum teredam. Akan tetapi itu tidak terjadi. Hanum tetap saja mendelik marah. Tanyakan pada ibu dan saudaramu, apa yang telah mereka lakukan? Hanum malah berteriak. Aku menarik nafas dalam, kemudian duduk di sisi ibuku. Hati sakit melihat keadaan ibu dan saudaraku yang diperlakukan seperti ini. Baru saja sehari menjadi ipar dan mertua dari orang kaya, sudah mendapatkan masalah. Aku menyentuh pundak ibu lalu bergumam pelan. Apa yang terjadi, ibu? Tanya aku.
Ibu mengangkat wajah dan menatapku lekat. Bola matanya pun berkaca-kaca. Kakakmu, kami memang salah, nak. Ibu menjawab lirih dan terbata. Kesalahan apa yang sudah kalian lakukan? Tanyaku sangat penasaran. Kami hilaf. Ibu hilaf, nak. Maafkan ibu. Tolong bicaralah pada istrimu agar mau memaafkan kami. Aku tidak akan memaafkan maling. Teriakan Hanum menggelegar seiring lirihan ibuku. Aku langsung melonjak kaget, spontan tubuh berdiri. Hah? Maling? Gumamku. Iya, ibu dan saudara-saudaramu adalah maling. Mereka yang mengembat kado dalam amplop itu. Hanum menerangkan dengan bentakan. Mendengar tuduhan Hanum, Kak Rita langsung berseru. Aku tidak pernah mengambil amplop, hanya beberapa kado saja. Itu pun karena aku sangat penasaran apa isi kado dari orang-orang kaya. Aku hanya melihat tidak ada niat untuk mengambil. Oh begitu ya. Hanum menjawab pelan namun dengan nada dan raut wajah meremehkan. Kak Rita berkata benar, Num. Kami hanya ingin melihat saja. Kenapa jadi begini, tidak percaya lagi pada kami? Kak Santi menguatkan ucapan Kak Rita. Jadi kalian ingin aku percaya lagi seperti dulu? Tanya Hanum kemudian. Tentu saja. Ibu Kak Rita dan Kak Santi berseru bebarengan. Hanum tersenyum miring. Baiklah, tapi ada syaratnya. Ucapan tegas Hanum membuat hatiku kalang kabut. Bagaimana jika syarat yang diminta adalah memaksa aku melakukan itu siang malam? Aku bisa mati jijik karenanya. Katakan, nak, apa syaratnya? Kami akan melakukan apapun yang kau perintah. Ibu menyambut dengan mata berbinar. Tidak perlu berbuat apa-apa. Cukup tunggu saja di sini. Ucapan Hanum semakin membuatku panas dingin. Apa benar dugaanku? Mina! Teriaknya kemudian. Saya, Nyonya. Dengan sigap Mina menjawab dan langsung datang dengan berlari kecil. Panggil satpam dan geledah kamar yang sudah mereka gunakan. Jangan ada satu barang pun yang tertinggal. Keluarkan semuanya. Bisa aku melihat perubahan di raut wajah tiga wanita terdekatku. Mereka langsung pucat pasi. Aku sangat kecewa dan menyesalkan perbuatan mereka. Aku yakin bukan hanya satu atau dua buah kado yang mereka ambil, tapi lebih dari itu. Aku menyayangkan tingkah mereka yang tidak bisa menahan diri dan main ambil saja. Baik, Nyonya, akan saya lakukan sesuai perintah. Mina menjawab sopan namun tegas. Sebelum bergerak mengikuti perintah, ia membungkuk hormat pada Hanum. Wajar ia menjadi tangan kanan karena tanggap, hormat dan gesit. Akan tetapi sifat sombong dan kasarnya tadi membuatku sangat muak. Aku kembali menatap ibu dan kakak-kakakku. Kini mereka saling lirik dan melakukan isyarat mata. Aku tak bisa menjamin dan melakukan apa-apa untuk membantu. Bahkan aku juga ikut geram karena kelakuannya. Bisa-bisanya mereka mencuri kado. Bikin malu saja. Seperti kata Hanum, apa salahnya meminta dulu? Perlahan ibuku berdiri disusul Kak Rita dan Kak Santi. Mereka mendekati Hanum yang masih berdiri angkuh. Anakku, jangan libatkan orang lain dalam masalah ini. Biar kami saja yang selesaikan. Tidak perlu menggunakan satpam. Ibu dan kakak-kakakmu yang akan mengeluarkan semua barang-barang itu. Ibu mulai merayu dan memelas. Akan tetapi Hanum tidak terpengaruh. Dia tetap pada pendiriannya. Jangan pernah mengantar. Aku tidak suka itu, bentaknya. Tapi tak ada apa-apa lain yang kami selain kado itu. Tidak amplop ataupun yang lainnya. Kak Rita ikut juga bersuara. Sementara Kak Santi tetap diam menunduk. Hanum tidak menjawab, ia malah berbalik menyambut dua orang satpam yang baru tiba bersama Mina. Baguslah kalian sudah datang. Cepat geledah dan jangan tinggalkan secuil barang pun. Hanum berseru lantang. Baik, Nyonya. Dua orang satpam menjawab serempak. Baru 3 langkah satpam bergerak, Kak Rita sudah berlari mengejar dan mencegah. Jangan masuk dan usik barang-barangku. Biar aku sendiri yang mengeluarkannya, Kak Rita membentak. Caranya itu membuat Hanum semakin terlihat marah. Jangan dengarkan dia. Masuk dan geledah, teriaknya kemudian. Akan tetapi Kak Rita tidak takut. Dia maju mendesak menyerobot dua satpam untuk memasuki kamar. Tahan! Jangan biarkan dia memasuki kamar.
Hanum marah dan melengking tinggi. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Dan dengan gerak cepat Satpam membekuk Karita. Meski kakakku itu meronta dan meminta pada Hanum untuk dilepas dan dibiarkan masuk, namun Hanum tidak peduli. "Num, biarkan aku masuk. Biar ku bereskan sendiri barang-barangku." "Jangan membuatku semakin marah. Diam. Dan jangan halangi mereka." Bentakan bengis Hanum akhirnya membuat Karita diam. Sementara itu ibuku terduduk lemas menapaki lantai. Ia pun mulai terseduh. "Kenapa jadi seperti ini, Num? Mengapa kau begitu tega pada kami? Tak bisakah masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin? Jika tak kasihan pada mereka, setidaknya pada ibumu yang tak berdaya ini, Num." Aku tidak tahu apa yang dilakukan dan dikatakan ibu tulus dari dalam hati, karena gaya seperti ini sering ia lakukan pada Anjani. Ibuku juga pernah begini ketika meminta uang pada Hanum. Apa mungkin kali ini pun ibuku bersandiwara agar hati Hanum menjadi luluh? Entahlah, aku tidak mau tahu itu. Yang pasti hatiku sedih melihatnya seperti ini. Namun aku juga tidak berdaya. Dengusan Hanum terdengar keras. Ia melambaikan tangan memberi isyarat pada Satpam untuk melanjutkan penggeledahan. Dengan suara pelan namun tajam ia menjawab ucapan ibuku. "Semakin kalian menahan dan berdrama seperti ini, semakin besar curigaku. Sebenarnya seberapa banyak yang kalian ambil?" "Tidak, kami tidak mengambil banyak." Kak Rita yang sudah tidak memberontak lagi menjawab cepat. "Kita lihat saja kenyataannya nanti," desis Hanum kemudian. Tak ada yang menjawab lagi. Semua menunduk diam dengan wajah pucat pasi. Bahkan aku melihat tangan Kak Santi gemetaran. Andai aku punya harta dan kekuasaan di rumah ini, tentu keluargaku tidak akan terhina seperti ini. Dalam sekejap timbul niat jahatku untuk menguasai harta Hanum. Tapi dengan cara bagaimana ya? "Nyonya, semua barangnya sudah kami kumpulkan di depan pintu kamar." Seorang satpam keluar dan melapor pada Hanum. "Bawa semuanya ke depanku. Bawa ke sini." Perintah Hanum sambil menunjuk lantai di depannya. "Baik, Nyonya." Satpam berbalik, memasuki kamar lagi dan keluar membawa 2 dus besar yang penuh sesak. Satpam yang satunya lagi melakukan hal yang sama. Malah ia membawa 3 dus sekaligus. "Apa masih ada? Keluarkan semuanya," bentak Hanum. "Kami cari lagi, Nyonya." Satpam menjawab serempak dan pergi lagi. Salah seorang dari mereka kemudian keluar dengan cepat. "Saya menemukan ini di bawah ranjang," serunya sambil menyodorkan kresek hitam tanggung. "Apa ini?" tanya Hanum sambil melempar pandang ke arah ibu dan kedua kakakku. Bisa aku lihat dengan jelas Karita yang lemas. Bahkan air matanya menetes. Apa yang terjadi dengan kakakku? Sebenarnya apa saja yang mereka curi? Hanum membuka kresek hitam itu, kemudian menumpahkan semua isinya ke lantai. Aku terbelalak. Hanum pun lebih dari itu. Bibir merah menyalanya terbuka lebar dan matanya melotot. "Hah? Sebanyak ini?" pekiknya. Hanum terduduk memungut setumpuk amplop yang keluar dari kresek. Kakak mencuri amplop sebanyak ini?" tanyaku marah. Namun tak ada jawaban. Karita, ibu dan Kak Santi memilih bungkam. Ketika aku ingin berkata lagi, teriakan Hanum membuatku tersentak. "Bukan hanya amplop, saudaramu yang rakus itu juga mencuri ini," ucapnya sambil melempar sesuatu ke depan Karita. Sekali lagi aku terbelalak melihat benda kuning yang jatuh itu. 2 rantai emas berukuran cukup besar. "Kalung? Kakak mencuri kalung juga?" Aku bertanya lirih, sungguh aku sangat syok dan tak tahu harus berbuat apa kali ini. Tak ada kata dari ketiga orang terdekatku, hanya isak tangis yang mereka perdengarkan. Dari semalam, aku memang curiga jika mereka mencuri kado dan amplop. Tapi aku tidak pernah menduga jika mereka berani mencuri perhiasan yang tak lain bagian dari mas kawin kemarin. Aku kecewa, sungguh sangat kecewa. Aku pikir kalian orang baik-baik, tapi ternyata maling busuk. Kembali suara Hanum menggelegar. Karita menghentikan tangisnya yang menghapus kasar air matanya, kemudian bangkit dan menjatuhkan diri, berlutut tepat di bawah Hanum. "Maafkan aku, Num. Aku hilaf. Aku salah. Aku berdosa. Maafkan." Karita melirik pedih, isak tangisnya terdengar menyayat hati. Akan tetapi Hanum tak terpengaruh. Wanita yang aku nikahi kemarin itu mendengus dan membuang muka. "Tak ada kata maaf untuk mencuri. Kalian telah melewati batas. Begitu banyak yang telah aku korbankan, tapi seperti ini balasan kalian.
Aku kecewa. Hanum menjawab dengan lirihan. Ucapannya itu membuatku ikut tersinggung. Tapi Num, kita ini keluarga. Kau adalah adikku. Tak adakah sedikit pun rasa iba di hatimu pada kami? Pada kami yang telah berkorban pula untukmu? Aku tidak mengerti dengan arah ucapan Karita. Berkorban apa yang dia maksud? Pengorbanan apa yang telah mereka lakukan untuk Hanum? Aku ingin bertanya tapi Hanum telah menjawab duluan. Pengorbanan kalian tidak ada harganya, ucapnya. Sia-sia, sambungnya dengan lirihan yang hampir tidak terdengar. Tiba-tiba aku merasa ada yang salah. Ucapan Karita dan jawaban Hanum terasa mengarah pada aku. Apa mungkin kejadian malam waktu itu ada campur tangan dari keluargaku juga? Apakah sebegitu kotornya keluargaku demi untuk mempunyai menantu seorang Hanum? Tidak. Aku tidak percaya itu. Ibu dan saudaraku tidak mungkin berbuat sekotor itu. Meskipun menolak prasangka itu, tetap saja aku bertanya. Apa yang sia-sia, Num? Pengorbanan apa yang Karita maksud? Baik Karita dan Hanum memilih bungkam, tak mau menjawab pertanyaanku. Kenapa kalian diam? Bentakku karena kesal. Hanum melebarkan kelopak matanya kemudian ikut membentak dengan lebih keras. Kau berani membentakku? Lupakah kau di mana posisimu sekarang? Kau berada di rumahku. Di sini akulah tuan rumah, bukannya kau. Tak ada lagi tutur halus Hanum padaku. Kata manja mendesanya sebelum menikah dulu hilang entah kemana. Sebelum aku bereaksi lagi, Hanum telah membentak lagi. Satpam, ringkus maling-maling ini, bawa mereka ke kantor polisi. Tidak, jangan Num, jangan lakukan itu. Kasihanilah kami Num, ampunilah kami. Ruang tengah Hanum semakin ribut karena ratapan ibu dan kakakku. Dengan serempak mereka memohon pada Hanum. Kau telah mengambil kembali semuanya Num. Kami juga sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tolong maafkanlah kami. Jangan bawa kami ke kantor polisi. Ibuku berseru dengan cucuran air mata. Aku yang tidak tahan dengan keadaannya itu ikut merendahkan diri meminta maaf juga untuk mereka. Iya Num, tolong maafkanlah mereka. Ibu dan kakak hanya khilaf, ucapku. Hati Hanum telah membatu. Ia tetap kekeh dengan pendiriannya. Tak bisa semudah itu. Kalian telah mencuri sangat banyak. Harus ada hukuman dari semua itu agar ada efek jerah, ucapnya dengan gaya angkuh. Kami siap menerima hukuman apapun, asalkan jangan dipenjara, seru Kak Santi. Benarkah seperti itu? Tanya Hanum. Iya, itu benar. Kami siap menerima hukuman apapun asalkan tidak dilaporkan ke polisi. Karita dan ibu menjawab serempak. Jika begitu, baiklah. Kesetujuan Hanum membuatku bernafas lega. Pun kakak dan ibuku terlihat lega juga. Mina, hitung semua uang yang ada di amplop itu, perintah Hanum kemudian. Baik, Nyonya. Mina yang masih di ruangan ini bergerak cepat melaksanakan perintah majikannya. Aku yang tidak mengerti maksud Hanum hanya bisa saling pandang dengan ibu dan kakakku. Sementara Mina menghitung uang yang dibantu oleh Satpam juga. Hanum menimbang-nimbang kalung emas yang telah dicuri Karita. Jika diuangkan harganya berapa ya? Hanum bergumam sendiri. Dia kemudian memeriksa emas itu lalu manggut-manggut. Anggap saja 50 juta untuk satu rantai, ucapnya. Aku tidak mengerti maksud Hanum. Aku bingung kenapa dia menghitung semuanya. Nyonya, jumlahnya 5.600.000. Mina yang selesai menghitung kemudian melapor dan menyodorkan uang itu pada Hanum. Hanum menerima sambil berseru lantang. 100 juta ditambah 5.600.000. Itulah uang yang harus kalian ganti, ucapnya. Uang? Kami harus mengganti uang? Maksudnya bagaimana? Ibu Karita dan Kak Santi memekik serempak. Jika kalian tidak ingin dilaporkan ke polisi, bayar denda hukuman sejumlah uang itu padaku. Beruntunglah aku tidak menghitung harga kado itu juga. Aku masih berbelas kasihan karena kalian ipar dan mertuaku. Hanum menjawab dengan gaya semakin angkuh. Aku muak melihatnya, ternyata dia tidak hanya genit dan haus pelayan, tapi licik juga. Dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Gila, ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kami membayar uang yang tidak pernah kami ambil? Protes Karita. Iya, bukankah uang dan emas itu tidak jadi kami ambil dan sekarang sudah berada di tanganmu? Lalu kenapa kami harus membayarnya lagi? Kak Santi menyambung.
Kau memeras keluargaku, Num. Kau licik sekali, sambutku pula. Protesan kami membuat Hanum meradang. Bukan hanya wajahnya saja yang merah padam, tapi matanya juga. Kurang ajar, Satpam, cepat ringkus mereka, teriaknya lagi. Jangan lakukan itu. Apa jadinya anak-anak cucuku bila kami masuk penjara? San, Rit, ikuti saja kemauannya. Kita sama-sama cari uang untuk membayar hukuman ini. Seruan ibuku membuat gerak Satpam terhenti. Bahkan Hanyum tersenyum lebar. Ia pun terlihat puas. Tapi di mana kita mendapatkan uang sebanyak itu, Bu? Kak Santi melirih. Iya, kemana kita akan mencari? Kak Rita ikut-ikutan. Mendengar keluhan kakakku, Hanum menyeringai, bahkan ia berseru lagi. Aku tidak mau tahu. Yang pasti uang itu harus ada dan secepatnya angkat kaki dari rumahku. Aku tidak mau rumah megahku kotor oleh maling seperti kalian. Kau kejam, kau tega, Num. Sifat aslimu telah nampak, geramku. Hanum tidak mengindahkan makianku. Bahkan ia menjawab dengan perkataan yang tidak aku duga. Kesabaranku sudah habis. Tidak akan ada tawar-menawar lagi. Tapi khusus untuk ibu, biarkan ia tetap di sini yang membayar hukuman cukup kalian berdua saja. Tangis ibuku pecah. Mungkin ia terharu karena menganggap Hanum masih peduli padanya. Ia melangkah lebih dekat lagi pada Hanum dan mengucap terima kasih. Kau tidak ada duanya, Num. Ketika ibumu berbuat salah sebesar ini, kau masih saja peduli. Rita, Santi, pulanglah, nak. Kita memang salah. Sudah sepantasnya mendapat hukuman. Adikmu ternyata tidak membenci, tapi hanya menghukum agar ada efek jerah. Ayo, pergilah. Setelah berterima kasih pada Hanum, ibu membimbing kakakku keluar rumah. Bisa aku lihat jika ia membisikkan sesuatu yang membuat Kak Santi dan Kak Rita berwajah lega. Setelah ibu kembali dari mengantar kakak-kakakku keluar dari rumah Hanum, kembali wanita tua menor di dekatku berulah. Bu, sapu dan rapikan ruangan ini. Banyak sekali debu dan kotoran. Aku meradang. Ternyata Hanum memberikan ibuku tetap tinggal hanya untuk dijadikan babu. Apa-apaan ini? Kau ingin menjadikan ibu pembantu? Bentakku. Hanum tersenyum miring. Tidak juga, ucapnya. Tapi orang tua seperti ibu bila tidak melakukan aktivitas, dia akan lemah dan lumpuh. Lanjutnya dengan enteng. Tapi bukan harus dengan menyapu dan mengepel, kan? Bukankah kau punya banyak pembantu untuk melakukan itu? Ibu bisa melakukan olahraga ringan untuk kesehatannya. Hanum berdecak. Bicaramu sudah seperti bos besar saja. Tapi menyapu dan ngepel memang olahraga yang paling baik untuk bos seperti kalian. Mina, ambil sapu dan alat pelnya. Jangan lupa ambil berkas itu untuk suamiku ini. Berkas. Pikirku teralih karena kata berkas yang diucapkan Hanum. Berkas apa yang dia maksud? Saking penasarannya aku sampai lupa dengan keadaan ibuku yang menunduk layu karena disuruh ngepel dan nyapu oleh menantunya. Berkas apa yang kau maksud? Tanya aku akhirnya. Lihat saja nanti. Hanum menjawab datar. Aku berpikir keras berkas apa yang sebenarnya dimaksud Hanum dan akan diberikan padaku. Apa sebenarnya Hanum ini punya perusahaan dan dia ingin aku bekerja di sana, menjadi manajer atau direktur misalnya? Entahlah. Aku mulai berandai-andai dan girang. Bila itu terjadi, alangkah bangga dan senangnya diriku. Tak sabar aku menunggu Mina datang, bahkan ibuku yang layu kini berubah segar. Mungkin apa yang sedang aku pikirkan sama juga dengan ada di hatinya saat ini. Mungkin dia mengira Hanum akan memberikan pekerjaan bergengsi juga, hingga aku menjadi orang terpandang dan tidak dihina lagi. Lihat saja, bila itu telah terjadi akan dipamerkan pada semua orang, terutama mantan tetanggaku dan Anjani, agar mereka menyesal telah menghina dan membuangku. Anjani pasti menangis darah karena sesal dan ingin kembali pada aku. Awas saja kalian, dengusku dalam hati. Mina akhirnya datang. Ia membawa semua yang dikatakan Hanum tadi. Mina menyerahkan sapu dan alat pel pada ibuku, juga langsung menyerahkan map yang pasti berisi berkas itu padaku. Sebenarnya ini berkas apa? Tanyaku dengan perasaan campur aduk. Buka dan lihat baik-baik, perintah Hanum. Karena memang sangat penasaran, aku membuka dengan cepat. Aku langsung bingung melihat isinya. Begitu banyak nama orang yang tertulis rapi di kertas ini.
Ada tulisan harian, mingguan, dan bulanan juga. Membuatku puyeng tidak mengerti. Ini maksudnya apa sih? Tanya aku kemudian. Terangkan padanya, Mina. Istriku yang semakin sombong ini tidak mau menerangkan langsung pada aku. Ia menyuruh pembantu angkuhnya itu. Mina mendekat kemudian langsung menerangkan. Ini daftar orang-orang yang meminjam uang pada nyonya. Ini yang harian, ini mingguan, dan ini bulanan. Ucapnya sambil menunjuk-nunjuk deretan nama yang begitu panjang dan banyak. Aku yang masih bingung bertanya dengan kesal. Lalu apa hubungannya dengan diriku? Untuk apa kamu memberikan nama-nama ini padaku? Itu adalah tugasmu sekarang, jawab Hanum. Tugas? Tugas bagaimana? Tanyaku semakin bingung. Hanum berdecak. Ia terlihat kesal. Mulai hari ini kau harus keliling menagih orang-orang. Ambil uang pada mereka dengan jumlah yang telah tertulis di sana. Bila mereka menunggak, kau harus mencatatnya, dan bunganya akan bertambah. Keterangan Hanum hampir membuat aku mati kaget. Jadi dia menjadikan aku tukang tagih hutang. Sebelum rasa kagetku hilang, ia menambahkan, berangkat sekarang juga. Jangan pulang bila belum mendapatkan 5 juta. Kau harus berhasil menagih 5 juta dalam sehari. Dan khusus untuk dirimu, tagih yang harian saja. Jangan tagih yang mingguan dan bulanan, karena itu tugas orang lain. Astaga, sebanyak itu? Aku memekik tertahan. Bagaimana tidak? Dalam kertas ini tertulis jumlah uang yang harus kutagih pada setiap orangnya. Tak ada yang banyak. Rata-rata 10 dan 5 ribu saja untuk yang harian. Ya, jadi berapa banyak orang yang harus aku datangi agar mendapatkan 5 juta? Aduh, cepat berangkat. Kau tidak perlu bingung karena di situ tertulis alamatnya juga. Aku merasa frustasi. Memang tertulis alamat, tapi kampung mereka berbeda-beda. Dalam satu kampung memang beberapa orang yang berhutang, tapi tetap saja aku akan merasa kelelahan dan malu untuk mendatangi mereka. Apa ada cara lain agar Hanum tidak memberikan tugas seberat ini pada aku? Aku berpikir keras dan akhirnya menemukan cara, namun aku mengeluh karena hanya inilah satu-satunya cara untuk membuat Hanum baik lagi. Menjanjikan malam pertama itu, meskipun jijik, aku akan melakukannya lah. Daripada harus keliling kampung mengetuk di setiap pintu untuk menagih cicilan yang hanya 5.000, lebih baik aku melakukan itu. Dengan gaya lembut dan memberikan senyum termanis, aku pun mulai merayu Hanum. Sayang, biasalah tugas ini aku kerjakan besok pagi saja. Sekarang kita ke kamar saja yuk. Kita selesaikan yang tertunda semalam. Bisikku tepat di depan Hanum. Semuanya sudah terlambat. Aku tidak berselera lagi padamu. Aku pikir senyum Hanum akan langsung mengembang, tapi justru penolakan yang aku dapatkan. Jangan banyak alasan, cepat keluar sebelum kesabaranku habis. Cepat berangkat sebelum aku menambahkan dengan pekerjaan yang lebih berat lagi. Waduh, sepertinya tidak ada tawar-menawar dan rayuan lagi untuk Hanum. Semua itu tidak mempan. Malah ia kembali membentak ibuku yang belum juga bekerja. Apa yang ibu tunggu? Cepat olahragalah agar ibu sehat dan tambah kuat. Ibuku menunduk dengan raut cemas. Tapi ibu belum sarapan, lirihnya. Tak akan pernah ada makanan bila keringat belum keluar. Ini peraturan di rumah ini. Bila ingin makan harus kerja dulu. Tak ada seorang pun yang luput dari peraturan itu, termasuk ibu dan Anom. Tapi aku lapar, Num. Aku mencoba menentang. Iya, ibu juga lapar, lirih ibuku. Apa kalian tidak mendengar apa yang aku ucapkan tadi? Tidak ada makanan sebelum kalian kerja. Aku tidak peduli apakah kalian lapar atau tidak. Bila tidak tahan, sana cari makan di tempat lain. Jangan meminta di rumahku ini. Aku semakin sakit saja mendengar ucapan Hanum. Peraturan apa lagi yang dia sebutkan ini? Mengapa terdengar sangat jahat dan pelit? Tapi tiba-tiba aku mengingat sesuatu. Dulu ketika ayah masih bersama kami, ibu sering mengucapkan ini padanya. Ibu tidak akan memberikan ayah sarapan atau makan bila belum memberikan uang. Seringkali ayah hanya menemukan nasi dingin ketika pulang dari sawah. Bukan tak ada lauk, tapi ibu sengaja menyembunyikannya. Padahal uang untuk membeli lauk itu dari hasil ayah nguli. Tapi entahlah, aku tidak tahu bagaimana cerita yang sebenarnya karena waktu itu aku belum dewasa. Ya begitulah kau, Anom. Sudah dewasa pun kau tetap tolol. Sangat menyebalkan. Oke, lanjut. Ya Allah,
Apa ini karma dari apa yang telah dilakukan ibuku dulu? Lirihku dalam hati. Kenapa pada bengong? Cepat kerja! Bentakan Hanum membuat ingatanku tentang masa lalu buyar. Karena tak ada cara lain untuk merayu Hanum, akhirnya aku bergerak juga. Keluar rumah untuk menagih di beberapa desa dengan perut kosong. Tak apalah, bila sudah mendapat uang nantinya aku akan makan di luar sepuasnya, pikirku. Untuk itu aku bergegas bermaksud masuk kamar untuk mandi dan ganti baju. Tapi baru saja melangkah Hanum sudah mencegah. Kau mau kemana? Apa kau lupa jalan keluar? Aku menyuruhmu keluar menagih hutang, bukan ke kamar untuk bermalas-malasan. Aku berhenti dan berdecak kesal. Aku ke kamar bukan untuk tidur, tapi untuk mandi dan ganti pakaian, jawabku. Tak ada yang memintamu untuk melakukan itu. Cepat pergi dan tidak perlu mandi serta ganti pakaian. Kau hanya pergi menagih, bukan untuk pesta atau menjual diri. Cepat pergi, dan jangan ada alasan lagi. Ucapan Hanum benar-benar membuatku tersinggung. Aku mendekat dan langsung menuding bola matanya. Aku tak tahan punya istri sesombong ini. Jaga ucapanmu, aku tidak serendah yang kau katakan. Hanum semakin mendengus. Ia juga tersenyum sinis. Jangan banyak gaya, berangkat atau tugasmu akan semakin banyak, ucapnya dengan gaya semakin aku saja. Nasib itu ibu tergantung padamu. Jika kau bekerja dengan baik, pulang membawa uang banyak, maka aman pula nasibnya. Tapi sebaliknya juga. Hanum menyambung sambil melempar pandang pada ibuku yang sedang menyapu. Tanduk marahku seperti mengerut. Tak bisa aku bayangkan apa yang terjadi bila aku menantang Hanum lebih keras. Wanita yang aku nikahi dengan terpaksa ini ternyata sangat licik. Ia baik dan lembut hanya di awal saja. Setelah menikah berubah seperti setan, malah mengancam dengan ibuku pula. Cepat berangkat, jangan berbelit-belit. Lelah rasanya dibentak terus, akhirnya aku pun menurut. Bergerak menjauh tanpa menjawab sedikit pun. Aku keluar rumah mengambil motor lalu pergi. Tujuan utamaku adalah kampung yang terdekat. Ibu Indri adalah nama orang yang pertama kali akan aku datangi. Permisi Bu, numpang tanya, di mana rumahnya Bu Indri ya? Tanyaku pada ibu-ibu yang sedang nongkrong di sebuah gardu. Sepagi ini mereka sudah nongkrong untuk bergibah. Keterlaluan. Itu yang bercat biru? Salah satu dari ibu-ibu yang berjumlah 4 orang itu menjawab. Oh, terima kasih, ucapku sambil mengangguk sopan. Aku sudah berbalik dan kaki bergerak untuk pergi, tapi salah seorang ibu menahan. Tunggu, serunya. Aku berhenti dan berbalik lagi. Sepertinya aku pernah melihatmu, tapi di mana ya? Gumamnya sambil menelisik wajahku. Iya, bukankah dia pengantin yang viral di FB itu? Ibu yang lain menjawab dengan seruan. Benar loh, dia kan suami Hanum, janda tua yang jadi rentenir paling sadis itu. Yang lain ikut menyambung. Aku berdecak kesal, membuang nafas berat. Di mana kalian melihatku? Apa kalian hadir saat acara pernikahan kemarin? Tanyaku kemudian. Mereka menggeleng serempak. Orang miskin seperti kami mana mungkin diundang oleh Hanum? Salah seorang menjawab. Iya, terlebih kami bukan langganannya, sambut yang lain. Lalu dari mana kalian tahu? Kejarku. Dari HP, video pernikahan kalian kan viral di FB. Aku tidak heran jika video pernikahanku menjadi viral. Pasalnya Hanum memang wanita kaya raya dan terkenal. Pasti itu sebabnya orang-orang memviralkan pernikahan kami. Aku belum membuka sosmed semenjak kemarin, jadi baru sekarang aku tahu jika pernikahanku itu viral. Lihat ini videonya. Seorang ibu yang paling muda menyodorkan HP-nya dan memperlihatkan video pernikahanku kemarin. Aku mengambil HP itu kemudian menonton. Tak ada yang aneh, semuanya biasa saja. Tapi ketika aku membaca tulisan penyerta video itu, emosiku langsung memuncak. Uang adalah raja, lelaki muda menikahi nenek-nenek. Dari cerita yang aku dengar, lelaki ini menikahi nenek karena uang. Bahkan keluarganya sudah mengambil panjar duluan. Intinya lelaki ini menjual diri pada si nenek. Ngeri ya. Tak hanya tulisan itu yang membuat amarahku meluap-luap, tapi ribuan kata-kata kotor dan hinaan terhadapku di kolom komentar juga terasa mencabik-cabik hatiku. Siapa yang membagi video ini? Di mana rumah pemilik akun ini? Bentakku sambil melepas kasar ponsel di tangan.
Beruntung aku ingat itu milik orang hingga aku tidak langsung membuangnya. Yang mana kami tahu, semuanya berseru serempak. Bahkan ibu tadi mengomel karena HP-nya aku lepas dengan kasar. Awas aja kalau HP aku rusak, ancamnya. Aku tidak peduli dengan ancamannya. Hatiku sangat sakit dan langsung mengatainya. Orang-orang bodoh, mudah saja percaya dengan fitnah seperti ini. Asal kalian tahu ya, aku menikahi wanita tua itu karena terpaksa. Dia menjebakku. Itu lagu lama. Beberapa lelaki yang menjadi suami Hanum sebelumnya beralasan seperti ini juga. Nyatanya mereka menikah karena uang. Mereka dibeli oleh Hanum. Aku langsung kaget mendengar ucapan ibu-ibu. Jadi sebelum diriku sudah ada beberapa lelaki muda yang menikah dengan Hanum. Kenapa aku tidak tahu masalah itu? Kenapa Agus tidak pernah bercerita sih? Jadi Hanum sudah menikah sebelum dengan diriku juga? Tanyaku lirih. Loh, bagaimana kamu ini sok-sokan mengatai kami bodoh, tapi sebenarnya kamu yang dungu. Namanya saja janda, ya pasti sudah menikah sebelumnya dong. Salah seorang ibu menjawab dengan cemooh. Aku tidak tersinggung, malah kembali bertanya. Maksudku, Hanum pernah menikah beberapa kali dengan lelaki muda. Ibu-ibu terlihat berpikir. Salah seorang dari mereka kemudian menjawab. Semenjak bercerai dengan Pak Burhan, entah sudah tak terhitung banyaknya Hanum menikah. Kadang bertahan setahun, ada juga yang sebulan. Katanya Hanum cepat bosan bila yang itu saja. Tunggu. Ibu bilang Pak Burhan. Apa iya lelaki yang sekarang menjadi tukang kebun itu adalah mantan suami Hanum? Dialah suami pertama Hanum. Astaga. Aku sangat syok mendengar semua ini. Tak pernah terlintas dalam benakku jika lelaki parubaya yang nampak sakit-sakitan dan selalu aku bentak bila ia lambat membuka gerbang itu adalah mantan suami dari Hanum. Bagaimana mungkin seorang mantan suami bekerja pada mantan istri dan diperlakukan tidak baik pula? Ya begitulah Hanum, bila kecewa dan menganggap lelaki tidak bisa menurut dan memuaskannya, maka seperti Pak Burhan itulah jadinya. Seperti tahu isi hatiku, ibu yang terlihat paling tua itu menerangkan. Hatiku bergejolak mendengar penuturan ibu itu. Kini aku mengerti mengapa Hanum berbuat seperti ini padaku. Aku telah membuatnya kecewa karena tidak menurut dan tidak pula menyentuhnya. Bukan mustahil jika pada waktunya aku akan diperlakukan seperti Pak Burhan itu. Aku tidak mau seperti itu. Aku akan memperbaiki semuanya. Dan apa yang terjadi padamu? Mengapa baru sehari menikah Hanum sudah berkeliaran seperti ini? Iya, apakah membuat wanita kaya itu kecewa? Seharusnya ini kau sedang berbulan madu bersamanya, bukan malah menagih menagih cicilan keliling. Ya, geram juga mendengar olok-olokan ibu-ibu ini. Dari mana juga mereka tahu jika aku sedang berkeliling menagih cicilan? Atau apa mereka tahu bahwa Bu Indri itu adalah langganan Hanum? Sepertinya Hanum dan pinjam-meminjam uang berbunga sudah sangat terkenal di tempat ini. Walaupun aku tidak menerangkan maksudku mencari Bu Indri, tapi mereka sudah tahu tujuanku. Kuabaikan pertanyaan mereka dan menyimpan rada geram. Aku pamit pada ibu-ibu dan berlalu dengan cepat. Aku tidak peduli dengan apapun yang dikatakan ibu-ibu itu. Aku langsung menuju ke rumah Bu Indri dan rumah-rumah lainnya. Aku terus berkeliling dan setelah mendapat lumayan aku pun berhenti. Karena lelah dan perut tak bisa diajak kompromi lagi, aku mencari warung makan. Setelah ketemu aku memesan yang paling enak dan mahal, kemudian makan dan minum sepuasnya. Tak hanya itu, aku juga jajan cemilan dan membeli rokok. Ini untuk sarapan, gumamku. Tengah hari nanti aku akan mencari warung makan lain untuk makan siang. Aku mulai berpikir ternyata enak bila seperti ini terus. Setiap hari aku pegang uang banyak dan bisa pilih-pilih makanan sesuka hati. Aku bisa terus makan enak dan membeli apapun yang aku mau. Hari hampir gelap ketika aku tiba lagi di rumah dengan bangga karena berhasil melakukan tugas dengan baik. Aku menyerahkan uang dan catatan orang-orang yang membayar cicilan hari ini pada Hanum. Mina, hitung dan periksa semuanya. Perintah Hanum pada Mina yang memang sedang berada di dekatnya. Baik Nyonya. Mina melakukan perintah Hanum. Dengan cekatan ia menghitung uang yang cukup banyak itu. Setelah beberapa saat ia selesai dan mulai beralih pada kertas. Mina mencocokkan jumlah uang yang ada di kertas dan yang baru saja selesai ia hitung. Depan Hanum ia menerangkan hasilnya.
Jumlah uang di catatan 3.900.000, sedangkan uang yang sudah ada dan sudah saya hitung hanya 3.600.000. Brak! Hanum langsung mengebrak meja. Mengapa tidak sampai 5 juta? Dan kau kemanakan uang yang 300.000? Kau kemanakan uangku? Hanum bertanya garang pada aku. Aku tidak menyangka Hanum semarah ini hanya karena uang 300.000 yang sudah kugunakan untuk membeli makanan tadi siang. Baru sehari bekerja kau sudah menambah hutang, bentaknya lagi. Tentu saja aku semakin bingung dengan ucapannya. Utang apa yang dia maksud? Utang apa, Num? Kapan aku berutang padamu? Tanyaku kemudian. Hanum tersenyum sinis. Hebat, kau orang hebat yang melupakan hutang yang begitu banyak. Kau lupa berapa kali kau datang ke rumah ini untuk mengambil uang? Bukankah waktu itu kau datang dengan akad meminjam, bukan meminta? Kau lupa juga bahwa sesungguhnya di mana-mana pihak lelaki-lah yang bertanggung jawab membiayai pernikahan. Tidakkah kau ingin mengembalikan uang yang begitu banyak aku keluarkan untuk biaya pernikahan kemarin? Aku anggap semua itu utangmu juga. Aku mundur selangkah demi mendengar ucapan panjang Hanum. Mengapa semuanya harus dihitung menjadi utang seperti ini? Aku teringat ucapan ibu-ibu tadi. Hanum akan berubah sangat kejam bila dikecewakan. Dan sekarang aku merasakannya. Aku harus mencari cara agar Hanum berubah baik kembali. Aku harus bisa mengambil hatinya. Num, kita kan suami istri. Masa mau hitung-hitungan seperti itu sih? Ucapku memelas. Suami istri. Aku sudah terlanjur kecewa dengan cara apapun kau merayu tak akan mempan lagi. Apa yang kau lakukan dan ucapkan semalam membuat hatiku terluka sangat dalam. Aku memang tua. Tapi asal kau tahu, aku punya hati dan rasa sakit juga. Aku tidak butuh mengemis lagi. Karena bila aku mau 10 lelaki yang sepertimu, bisa aku dapatkan dengan uangku. Ternyata ini sumber masalahnya. Hanum mendengar apa yang aku ucapkan semalam. Aku benci pada diriku sendiri. Mengapa tak bisa mengendalikan lidah, sesuka hati berucap seperti semalam? Jika sudah begini sangat sulit mengambil hati Hanum. Wanita tua ini benar-benar marah. Besok kau harus mendapatkan 5 juta. Jika tidak, jangankan injakan kaki di rumahku ini. Jangan sembarangan menggunakan uangku. Jatahmu hanya 10.000 untuk sehari. 10.000? Aku memaki ketertahan. Apa yang bisa aku beli dengan uang segitu? Tanyaku dengan berat. Kau bisa membeli sebungkus nasi, apalagi? Kenapa malah marah? Menganggap uang 10.000 tak ada harga. Apa kau sadar jika selama ini tak bisa menghasilkan uang, meskipun hanya 1.000 rupiah? Ingat, aku bukan bekas istrimu yang bisa kau perdaya dengan mudah. Ucapan tajam dan culas Hanum membuat kerongkonganku langsung mengering. Dengan susah payah aku menelan ludah. Ternyata wanita tua yang terpaksa aku nikahi ini lebih pelit dan perhitungan dari Anjani. Hanum hanya loyal di saat kami belum menikah saja. Apa yang kau tunggu? Cepat pergi. Hanum mengusirku dengan kasarnya. Aku sangat malu. Bukan hanya Mina yang terus menonton, tapi beberapa ART juga ikut melihat dan mencemoohku sejak tadi. Tak mau terus dipermalukan, aku pun bergerak, bermaksud pergi ke lantai atas untuk istirahat. Kau mau pergi kemana? Hanum malah bertanya. Tanpa berhenti ataupun menoleh, aku pun menjawab. Bukankah kau yang mengusirku? Jadi aku pergi untuk istirahat saja di kamar. Siapa yang memintamu menuju lantai atas? Kali ini aku berhenti dan berbalik. Jika tidak ke lantai atas, lalu kemana lagi? Bukankah kamarku ada di sana? Aku membentak kesal. Kamarmu ada di lantai bawah dekat dapur. Mina, tunjukkan padanya. Ia satu kamar dengan ibunya. Baik, Nyonya. Hampir saja aku hilang kendali. Ingin rasanya mengamuk, menampar mulut sombong wanita tua ini. Mengapa dia begitu licik harus menempatkan aku di kamar belakang, sekamar pula dengan ibuku? Apa sebegitu puas dirinya terhadap lelaki? Ketika ditolak langsung berubah menjadi iblis seperti ini. Cepat ke belakang. Hanum berteriak lagi. Ku kepalkan tangan dengan sekuatnya. Aku mengendalikan diri agar tidak terbakar emosi lalu berbuat kasar pada Hanum. Aku harus berpikir tenang mencari jalan keluar agar terbebas dari tekanan ini. Aku yakin pasti bisa membuat Hanum jatuh lagi. Jangankan dirinya yang tua bangka, Anjani yang muda dan cantik saja pernah aku taklukkan sampai bertekuk lutut. Aku mengalah memilih jalan aman dengan mengikuti perintah Hanum menuju kamar belakang.
Aku berjalan cepat agar segera hilang dan tak terlihat lagi wajah jeleknya itu. Akan tetapi ketika melewati dapur, kembali emosiku memuncak. Bagaimana tidak? Di depan mataku aku melihat ibu duduk melantai sedang makan. Tak ada secuil lauk pun yang ada di piring nasinya. Bergegas aku mendekat dan langsung duduk di dekatnya. Kenapa makan di bawah? Ibu makan lauk apa? Tanyaku dengan hati hancur lebur. Ibuku menunduk dalam, namun segera mengangkat wajah dan menatapku dengan sendu. Setetik air membasahi pipi yang mulai keriput itu. Ibu makan lauk garam. Tak apa asalkan ada nasi. Lirihnya. Aku yang sangat marah langsung berdiri. Keterlaluan. Ini benar-benar menyakitkan. Untuk apa kita di sini bila diperlakukan tidak manusiawi seperti ini? Ketika lauk di meja sana terhidang begitu banyak dan beraneka macam, dia hanya memberi ibu makanan lauk garam. Aku tidak tahan akan kulabrak si Hanum itu. Aku sudah bergerak ingin pergi, tapi dengan gerakan cepat ibu menahanku. Jangan lakukan itu, Nom, serunya sambil memegang lenganku. Hanum akan semakin murka. Semua ini bermula dari salah kita juga. Kau dan kakak-kakakmu juga ibu sudah membuatnya kecewa. Jika kau nekat melawan, bukan hanya kita yang diusir, tapi rumah kedua kakakmu akan ia sita untuk membayar utang itu. Kembali aku menahan diri. Hati menjadi tidak karuan. Karena aku diam, ibu pun melanjutkan. Lebih baik pikirkan cara untuk membuat Hanum baik lagi. Rayu dan turuti kemauannya agar ia baik seperti dulu lagi. Aku sudah melakukan itu, Bu. Akan tetapi tidak mempan. Hati Hanum sudah sekeras membatu. Kita lakukan dengan pelan-pelan saja. Seberapapun pelannya, aku rasa tidak akan berpengaruh. Seperti kata ibu-ibu tadi, Hanum memang berubah licik bila sudah kecewa. Ibu-ibu mana yang berkata begitu? Di kampung, tempat aku mengambil cicilan. Karena ibu kelihatan penasaran, aku ceritakan semuanya, termasuk tentang Pak Burhan. Jadi, tukang kebun itu mantan suami Hanum. Saking kagetnya ibuku sampai mundur. Iya, begitulah yang dikatakan orang-orang itu, Bu. Jawabku. Jadi sekejam itulah Hanum. Siapa yang kejam? Kalian sedang membicarakan aku, hah? Terlalu fokus bercerita sampai tidak menyadari kedatangan Hanum. Wanita tua dengan bibir merah menyala itu sudah berkacak pinggang di tengah-tengah pintu dapur. Aku dan ibu langsung kelabakan. Namun bukan ibu namanya jika tak bisa mengendalikan diri dan menjawab dengan cepat. Itu kami sedang membicarakan Pak Burhan. Iya, pasti licik. Itu sebabnya kamu menceraikannya. Hanum mendengus. Jadi kalian sudah tahu jika lelaki tak berguna itu adalah bekas suamiku. Baguslah. Agar semua itu bisa kalian jadikan pelajaran. Lelaki tak berguna yang hanya menghabiskan uang istri akan bernasib sama seperti Burhan itu. Tak ada kecuali siapapun yang membuatku marah dan kecewa akan bernasib sama seperti dirinya. Ucapan Hanum membuatku bergidik ngeri. Ternyata dia lebih jahat dari yang aku bayangkan. Dia bukan hanya rentenir yang melipat gandakan uang, namun jahat pula pada orang terdekatnya. Mungkin inilah sebabnya Hanum tak dekat dengan keluarga. Saudaranya pun hanya aku lihat sekali ketika pernikahan kemarin. Setelah menatap bengis padaku, Hanum kemudian pergi. Namun tatapan seperti itu malah lebih bagus bagiku. Aku tidak jijik karena tatapan penuh nafsu dan buasnya seperti dulu lagi. Setelah Hanum pergi, ibu menyeretku memasuki kamar. Ibu punya cara agar Hanum baik lagi, bisiknya antusias. Apa? Tanyaku dengan cepat. Buat dia hamil. Apa? Membuatnya hamil? Seruku. Perutku langsung mulas. Juga ada campuran rasa jijik dan geli. Apa mungkin wanita setua Hanum bisa hamil? Hanum masih subur. Kau harus bisa membuatnya hamil. Seperti tahu isi hatiku, ibu menenangkan dan memberi perintah. Kau harus ikuti rencana ini. Jangan setengah-setengah dan berkelit lagi. Ibu tahu kenapa Hanum begini. Selain kecewa dengan pengambilan emas itu, dia juga sangat kecewa padamu. Aku hanya bisa garu-garu kepala mendengar perkataan ibu. Semua yang ia katakan benar adanya. Seperti niatku sejak tadi. Aku memang akan berusaha memenangkan hati Hanum lagi, meskipun dengan cara membuatnya hamil seperti kata ibuku. Akan tetapi, apakah Hanum mau?
Setelah bicara panjang lebar dengan ibu menyangkut rencana tadi, aku pamit masuk kamar. Gerah dan merasa kotor, berkeringat karena seharian berkeliling membuatku ingin segera mandi dan berganti pakaian. Meski di kamar belakang ini tidak memiliki kamar mandi di dalam, namun kamar mandi itu tetap ada di samping luar kamar. Disitulah aku mandi bergantian dengan para ART. Ya, tak apa, seperti ini dulu lah. Lambat laun bila usaha berhasil, aku akan menjadi raja di rumah megah ini. Aku hanya perlu menunggu dan melakukan seperti yang dikatakan ibu. Setelah itu Hanum akan bertekuk lutut melebihi sebelum menikah dulu. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku keluar dari kamar bermaksud menuju depan sekedar untuk duduk-duduk. Ketika melewati dapur, amarahku kembali mencuat. Kali ini bukan karena melatih buku makan lauk garam, tapi karena melihat para pembantu Hanum makan di meja dengan lauk yang beraneka macam. Sungguh jahat hati Hanum, membiarkan pembantunya makan enak sementara ibuku ya perlakukan seperti itu. Aku sangat geram dan ingin segera membalas dendam dengan membuatnya tunduk agar hartanya ini jatuh ke tanganku. Lihat saja, jika semua itu telah terjadi, rumah dan harta ini telah aku kuasai, wanita tua itu akan didebak pergi. Ku lewati dapur tanpa memberi komentar apapun. Akan semakin menyakitkan bila bicara melakukan protes, karena di dalam sana ada Mina juga. Wanita sombong yang sama buruknya dengan Hanum itu malah berbalik dan menatapku dengan judesnya. Aku tak merespon, tapi memaki dalam hati. Pantas saja perawan tua, sudah jelek, judes, sombong pula. Aku berlalu meninggalkan dapur. Teras adalah tujuanku. Akan tetapi sebelum melewati ruang depan yang langsung berhubungan dengan teras, aku mendengar orang sedang berbincang di ruang depan yang hendak kulewati itu. Sepertinya ada tamu, gumamku sambil terus melangkah. Semakin dekat aku semakin mengenali siapa yang sedang berbicara. Ada suara Hanum dan seorang lelaki. Yang membuat aku bingung dan kaget itu suara Agus, sahabat yang tiba-tiba menghilang tak tahu dari mana rimbanya. Aku mempercepat langkah tak sabar ingin menjumpai Agus. Tapi sebelum tiba, ucapan Hanum yang kini terdengar jelas membuatku tercekat. Besok bawa temanmu ke villa ya Gus. Di sana kita makan-makan dan bersantai. Beres Num, terdengar jawaban Agus. Andre, bagaimana? Kau mau kan ke villa bersama kami? Tentu saja mau. Aku mematung dengan hati tercabik. Bukan cemburu tapi lebih tepatnya sakit hati. Tanpa melihat aku tahu apa yang terjadi di ruang depan sana. Semuanya adalah kilas balik perjalananku dulu. Aku yang datang dibawa Agus dan kini adalah lelaki lain yang dibawa sahabatku itu untuk Hanum. Nada bicara Hanum pun sama seperti padaku dulu. Meski begitu aku tetap melanjutkan langkah. Aku ingin menemui Agus, menanyakan maksud dari semua ini. Apa mungkin dulu dia membawa aku ke depan Hanum atas timbalan uang? Apa Agus menjual aku pada Hanum? Aku melangkah cepat dan menyapa Agus begitu tiba di pintu yang menghubungkan ruangan tempatku berada sekarang dengan ruangan depan. Gus, seruku. Agus langsung menoleh. Tak ada reaksi berlebih dari raut wajahnya yang nampak biasa-biasa saja. Hei, Nom. Ia balas menyapa. Aku berjalan mendekatinya. Apa yang terjadi? Mengapa menghilang dan kini tiba-tiba datang membawa pejantan? Tanya aku begitu duduk di sebelahnya. Agus malah tertawa. Ya ini memang pekerjaanku, ucapnya dengan enteng. Pekerjaan? Gumamku. Aku yang mulai tahu arah ucapannya menggeram marah. Jadi waktu itu kamu lakukan padaku karena pekerjaan juga? Tanyaku dengan geram. Agus cengengesan tapi menolak tuduhanku. Santai Nom, tuduhanmu salah. Waktu itu kita datang bukan untuk pekerjaan, tapi untuk meminjam uang. Ya nasibmu saja yang beruntung membuat Hanum tertarik dan jatuh cinta. Tapi setelah semua yang dilakukan Hanum padamu dan keluargamu kalian membuatnya kecewa. Ya jangan heran jika Hanum kembali menghubungiku. Bang, kamu menjualku pada Hanum. Aku membentak cepat, membantah ucapan Agus. Lelaki yang dulu pernah sangat dekat denganku itu semakin terbahak. Terserah kamu percaya atau tidak ya Nom. Aku tidak pedulikan itu. Malah aku ikut kecewa. Perjuanganku untuk membantu menjadi orang kaya telah sia-sia. Kini Hanum sudah tak suka lagi padamu. Ya bersiap-siaplah bernasib seperti Pak Burhan. Hanum ikut tertawa mendengar ucapan Agus.
Aku bukan pengemis, Gus. Kau tahu itu sejak dulu. Lelaki seperti dia bisa aku dapatkan dengan mudah. Hanum terkikik sambil membelai lengan lelaki muda di dekatnya. Menjijikan sekali. Bukannya cemburu atau marah, aku malah semakin ngeri. Tidak, aku tidak sudi melanjutkan rencanaku untuk membuat istriku itu hamil. Ya, aku tak ganti pasangan. Bagaimana jika terjangkit penyakit mengerikan itu? Aku tidak mau ikut tertular. Aku akan mencari jalan lain agar bebas dari jeratan Hanum. Aku yakin pasti ada cara lain kok. Sudah, jangan mengganggu di sini. Pergi saja istirahat. Besok pagi-pagi kau harus keliling mengambil cicilan. Ingat jangan salah lagi. Hanum membentak. Posisiku di rumah ini bukanlah lagi dihormati layaknya suami, tapi sudah diperlakukan seperti pembantu. Jadi dia sudah mulai bekerja? Tanya Agus, lelaki yang merupakan sahabatku itu kini tidak lagi seperti dulu. Sama dengan Hanum, ia melihatku seperti orang lain juga. Benar-benar licik mereka berdua. Aku memilih pergi, tak ada gunanya juga berada di antara mereka. Tindak tanduk mereka membuatku bertambah jijik saja. Agus bukan orang baik. Ternyata ia lelaki bobrok yang bukan hanya menumpang makan pada mertua, tapi mencari lelaki muda untuk nenek-nenek. Padahal ia tahu Hanum adalah istriku, tapi ia membawakan lelaki juga untuknya. Benar-benar manusia kotor. Tawa dan kikikan mereka terdengar keras meskipun aku telah berlalu. Aku tidak peduli itu, bahkan semakin dipercepat lagi langkah agar segera tiba di kamar dan tidak lagi ngeri mendengar suara mereka. Aku salah masuk kandang. Mengira Hanum tidak sebobrok ini, seharusnya di usianya yang sudah tua begini ia bertaubat, bukan malah berbuat maksiat. Perlahan tetapi pasti minggu dan bulan terus berganti. Bila dihitung-hitung sudah 3 bulan lebih berlalu sejak aku menceraikan Anjani. Itu berarti masa idah Anjani sudah berakhir. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk berkeliling menagih cicilan, sampai lupa dengan Anjani ataupun Ayara. Setelah pernikahan waktu itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan mereka. Malam ini aku tiba-tiba kepikiran pada mereka. Aku yang sedang makan dengan ibu sampai tidak fokus menyuapi nasi. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sudah berhasil merayu Hanum? Aku tersentak dengan teguran ibu. Belum, Bu. Hanum tidak mau. Ia keras kepala. Memang benar Hanum benar keras kepala. Tapi sebenarnya aku tidak pernah lagi merayu, apalagi berbuat lebih untuk membuatnya hamil. Aku tidak mau mendapat petaka bila Hanum mempunyai penyakit dan menular pada aku. Tapi kau harus tetap berusaha. Iya. Tak ada salahnya cuma mengiyakan perintah ibu. Toh kata iya itu tidak akan aku abeli. Aku tidak mau ibu kecewa dan marah meskipun aku tidak akan melakukannya, tapi tetap saja aku berkata iya. Ayo, makan saja. Aku kembali fokus pada nasi dan lauk ala kadarnya itu. Namun baru 2 suap nasi masuk, Hanum tiba-tiba datang. Ini, ada undangan untukmu, serunya. Ia melempar kartu undangan dan jatuh tepat di bagian piringku. Undangan dari siapa ya? Tanyaku sambil menatap wajah tuanya. Ya lihat saja sendiri, Hanum menjawab ketus. Ia tetap berdiri di tengah-tengah pintu sambil melipat kedua lengan di depan dada. Jantung bertalu kuat. Aku pikir Hanum yang nekat memberi undangan padaku. Firasat mengatakan jika ia berbuat semakin bobrok ingin menikah lagi dengan lelaki itu, meskipun masih berstatus istriku. Akan tetapi mata terbelalak lebar begitu membuka kartu undangan. Ada nama Anjani di sana. Iya, hampir saja aku pingsan menerima kenyataan bahwa Anjani akan menikah. Aku pikir undangan pertunangan waktu itu hanya bohong belaka, karena waktu itu aku tidak hadir dan tidak ada kabar lagi dari Anjani. Ternyata ia menghilang dan kini mengirim undangan lagi setelah masa idahnya habis. Undangan dari siapa, Nom? Tanya ibuku. Dari Anjani, lirihku. Ibuku diam. Ia hanya menghembuskan nafas panjang. Kenapa? Apa kau kaget dengan undangan itu? Tanya Hanum. Aku tidak menjawab. Jangan harap kau bisa hadir, karena sehari pun tak ada waktu liburmu. Kau harus tetap bekerja. Satu lagi, datangi kedua kakakmu, tagih hutangnya. Jika mereka tidak mau membayar, aku sendiri yang akan turun tangan, sambungnya.
Ibu langsung tersentak. Ia langsung berdiri dan meratap pada Hanum. "Jangan nak, jangan lakukan itu. Kak Santi dan Kak Ritamu belum punya uang, itu sebabnya belum datang membayar hutang." Meski ibu meratap, Hanum tidak peduli, malah ia semakin mengancam. Jika mereka tidak mau membayar, maka sertifikat rumah mereka bisa dibawa ke sini untuk dijadikan jaminan. Rumah itu akan menjadi milikku bila dalam jangka waktu tertentu hutang itu tidak lunas. Aku sudah menagih cicilan selama lebih kurang 3 bulan. Banyak cerita yang aku dapat dari orang-orang tentang Hanum. Salah satunya tentang ucapannya saat ini. Yang ia ucapkan tidak main-main. Beberapa pelanggan telah kehilangan rumah karena tidak bisa melunasi hutang pada Hanum. Hanum terkenal sangat baik dan lemah lembut saat menawar orang mengambil uang padanya. Tapi bila langganannya tidak bisa melunasi hutang dan bunganya, maka seperti yang ia ucapkan tadi, rumah yang akan ia ambil. Bergantung banyaknya utang mereka, bila sedikit cukup mengambil perabot rumah yang berharga. Hanum mengambil TV dan sejenisnya. Ia hitung dengan harga yang sangat murah. Kemudian ia jual lagi dengan harga yang semestinya. Bagaimana Hanum tidak kaya? Semua ini berlaku bukan pada satu orang, tapi ratusan. Namun Hanum uang berbunga Hanum tersebar bukan hanya di desa tempat tinggalnya ini saja, tapi menyebar luas ke beberapa desa. Dibanding Bu Ati dan Bu Rati, rentenir di kampungku dulu, mereka tak ada apa-apanya dibanding Hanum. Hanum menggulirkan ratusan juta, sementara mereka hanya beberapa juta saja. Itu sebabnya Hanum sangat loyal pada lelaki yang ia sukai, seperti padaku dulu. Ia menghambur-hamburkan uang karena ia mendapatkannya dengan cara mudah. Akan tetapi, akan bengis dan sangat pelit bila ia merasa sudah tidak butuh lagi. Seperti saat ini, meski ibuku memohon, ia tetap tidak mengindahkan. "Jangan seperti ini, Num. Berbelas kasihanlah pada kakak-kakakmu." Hanum tidak menjawab, ia mencabik kemudian berbalik pergi. Ibuku langsung menangis setelah ia menghilang. "Sia-sia. Semuanya tak ada guna, pengorbanan kami tak ada gunanya lagi." Aku mengurutkan kening mendengar ucapan ibu. Sebenarnya pengorbanan apa yang telah ia berikan pada Hanum? Waktu itu mereka membahasnya juga, tapi aku tidak paham. Kali ini aku harus tahu apa sebenarnya yang telah dikorbankan ibuku pada Hanum. Aku harus menanyakannya juga. Katakan dengan jujur, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa yang ibu korbankan pada Hanum sih? Ibu tidak langsung menjawab. Ia menangis semakin keras. "Kau akan marah jika tahu semuanya, nak." Ucapnya kemudian. Memangnya apa itu? Hatiku mulai tidak enak. Berjanjilah tidak akan memarahi ibu," pintanya. Karena sangat penasaran, aku iakan saja. "Iya, aku berjanji tidak akan marah," ujarku. Semuanya salah ibu, nak. Ibumu ini yang salah, bukan Kak Aritamu. Andai ibu menahan semuanya, tidak akan jadi begini." Ucapan ibu yang berbelit-belit membuatku jadi kesal. Aku terus mendesak. "Katakan saja yang sebenarnya, Bu," ketusku. "Semua itu hanya sandiwara." Ibu menjawab dibarengi dengan tangis. "Sandiwara apa?" "Semuanya sandiwara. Mulai dari penagihan utang yang dilakukan Hanum melihat kakakmu waktu itu. Semuanya itu sandiwara agar kamu mengalah pada Hanum." Aku masih bengong dan bingung, tapi ibu sudah melanjutkan. "Malam itu juga sandiwara. Hanum dan kakakmu yang telah memasukkan obat perangsang di air minum dalam kulkas itu. Mereka mengeluarkan semua air dan hanya menyisakan itu, agar tak air lain yang akan kau minum. Kami sudah berkorban banyak, tapi itu sia-sia." Aku mematung. Piring yang ada di tangan jatuh begitu saja. Nasi yang masih tersisa berserakan di lantai dapur. Aku pernah curiga tapi menepis dengan kuat. Aku tak menduga jika kecurigaan itu benar adanya. Ibu tega. Ibu tidak berkorban. Tapi akulah yang ibu korbankan. Ibu kejam. Aku mengepal tangan dan menghantam lantai dapur. Tidak mungkin melampiaskan amarah dengan menghantam ibu kandung sendiri. Sekarang juga aku akan datangi Kak Rita dan membuat perhitungan dengannya. Ia adalah otak dari semua ini. Kakak yang selama ini aku utamakan dan banggakan tega menjualku.
Maafkan ibu, maafkan kakakmu. Ibu selalu seperti ini, meratap dan memohon untuk Karita. Ibu selalu membela Karita padahal ia bersalah. Mungkin ibu seperti ini karena ia dan Karita sama keras kepala, suka pamer dan mata duitan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.